Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang aku banggakan, syukur alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa lagi, bertatap muka, bermuajah. Semoga langkah kita betul-betul atau pertemuan kita termasuk pertemuan yang diridhoi oleh Allah dan bermanfaat nantinya ilmu yang kita dapatkan. Semoga bermanfaat buat agama, bangsa, dan negara. Dan kemarin Bapak Kepala Sekolah juga sudah menyampaikan insya Allah tanggal 28 ini nanti kita akan bertatap muka. Tapi insya Allah digilir kelas 12 dulu, 11, setelah itu kelas 10. Dan semoga tatap muka yang nantinya kita laksanakan semoga betul-betul mendapat naungan, mendapat keselamatan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik nantinya kita berangkat menuju sekolah dan ketika kita pulang juga kembali kepada keluarga kita akan selamat ya, dan tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang aku banggakan, kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian ya. Ulangan harian tentang bab yang pertama, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita lanjutkan bab yang kedua atau materi kita yang kedua, yaitu berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Sebelum kita bahas tentang berbusana muslim dan muslimah ini, kita berdoa. Kita awali dengan Ummul Quran. Semoga tetap ya langkah kita termasuk langkah yang diridhoi oleh Allah, bermanfaat nantinya, baik bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara, dan kita bisa mencapai segala keinginan dan cita-cita kita semuanya ya. Dan semoga derajat kita nantinya akan derajat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang aku banggakan, materi kita sekali lagi mau menyampaikan berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Muslim ini laki-laki yang beragama Islam, kalau muslimah berarti perempuan yang memeluk agama Islam. Ini yang perlu digarisbawahi juga, cermin kepribadian dan keindahan. Di berbusana itu tidak hanya mengandalkan style atau sesuatu yang booming pada saat ini, kita juga harus memperhatikan mana saja anggota badan kita yang harus kita tutupi, dan Islam juga memberikan batasan tidak hanya tertutupi juga, tetapi ketika seseorang itu menampakkan lekuk atau postur tubuhnya itu juga tidak diperbolehkan. Nah, aku yang aku banggakan nantinya berhubungan dengan aurat ya. Berhubungan dengan aurat berbusana itu yang pasti semacam itu. Pertama, Islam itu betul-betul agama yang sempurna. Jadi kesempurnaannya itu tidak hanya aturan makhluk kepada Sang Khalik atau hablum minallah, tetapi juga Islam mengatur antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, berhubungan atau hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, hablum minannasnya. Bagaimana perilakunya atau langkah-langkah kita, akhlak kita ketika kita dengan orang tua kita, dengan saudara kita, dengan tamu kita, dengan teman kita. Bahkan
Islam juga memberikan aturan langkah kita, kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Bagaimana langkah kita ketika kita masuk kamar mandi, ketika kita mau menjalani aktivitas makan, minum, ataupun tidur dan lain sebagainya. Di situ juga diberikan doa-doa khusus buat langkah-langkah kita. Ketika kita masuk kamar mandi, doanya juga ada. Doa untuk makan juga ada. Doa mau tidur juga ada. Posisi tidur pun juga diatur oleh Islam. Jadi Islam betul-betul dikatakan sempurna. Tidak hanya hubungan antara sang pencipta atau kholik atau makhluk dengan Tuhannya, tetapi hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Biar menjalani kehidupan ini betul-betul nyaman, tenang, tentram, damai, kesejahteraan juga akan kita dapatkan baik di dunia maupun sampai akhirat nanti. Intinya Pak, sebuah aturan yang diwajibkan atau aturan itu yang dibebankan kepada kita bukan bentuk rasa tidak sayangnya Allah kepada kita, tapi sebaliknya itu adalah bentuk rasa sayangnya Allah kepada kita. Yang paling mudah ini aja, logika saja. Ketika kita menjalankan aktivitas berkendara, naik sepeda motor atau naik mobil, yang penting berlalu lintas, berkendara, itu pemerintah memberikan aturan kepada kita. Ketika kita memakai sepeda motor harus pakai helm, menyalakan lampu. Terus ketika belok kanan, belok kiri pakai sen kanan, sen kiri. Ketika di perempatan ada lampu merah kita harus berhenti. Lampu kuning hati-hati, ketika hijau kita jalan. Kalau tanpa ada aturan, seandainya tanpa ada aturan berkendara, wis silahkan berkendara semaumu, sak karepmu nek basa Jawa nih. Malah hancur Pak Umam, malah hancur, malah rusak Pak Umam, malah rusak. Mau belok kiri terserah, mau belok kanan terserah, ada lampu merah nggak peduli, lampu hijau ya mau berhenti ya sih berhenti. Wes pokoknya tanpa aturan tambah rusak Pak Umam, rusak. Justru Islam memberikan aturan semacam ini adalah bentuk rasa sayangnya Allah kepada kita. Bukan sebaliknya, ketika berbusana membatasi gerak-gerik kita, ekspresi kita, atau inovasi kita, tidak. Malah berbusana semacam ini diatur Islam biar keselamatan, kenyamanan dalam menjalani kehidupan itu kita dapatkan. Yang paling mudah ini adalah timbulnya suatu kriminalitas, sesuatu yang tidak dikehendaki oleh baik si perempuan atau laki-laki yang tidak dikehendaki, ada kalanya disebabkan dari busana yang tidak baik. Ketika manusia atau perempuan lah yang kita buat contoh dulu, berpakaiannya tidak sesuai dengan agama, konteksnya kita agama, mengumbar yang tidak seharusnya diperlihatkan kepada orang lain, itu diperlihatkan. Jadi ada kalanya tindak kriminalitas itu disebabkan oleh si muslimahnya yang kurang baik. Yang pertama coba kita teliti lebih jauh. Aurat. Aurat itu secara bahasa artinya malu, aib, dan buruk. Jadi kalau kita sudah tahu bahwasannya aurat itu adalah malu, aib, dan buruk, ya sudah pasti tidak usah kita tampakkan kepada orang yang tidak seharusnya melihat aurat kita. Biar malu kita tutupi, aibnya kita buang jauh-jauh, rasa buruknya juga. Dengan apa Pak? Ya dengan berbusana yang baik menurut syariat agama Islam. Biar rasa malunya itu kita tutupi. Nek jare wong Jawa, nek buka aurat itu wong gak duwe izin atau gak duwe udel, ngono nek ngarani ya.
Jadi memang agama sudah mengatur sedemikian rupa, bukan berarti membatasi ekspresi kita, langkah kita, privasi kita, tidak. Tapi malah itu adalah bentuk rasa sayangnya Allah kepada kita. Biar tanpa ada atau tidak adanya tindak kriminalitas, ya, orang juga merasa aman ketika mau keluar dari rumah dan lain sebagainya, berpergian jauh, tidak ada orang yang mengganggunya. Malah rasa segan ketika orang mengganggunya kalau orang tersebut berbusana yang baik menurut syariat agama Islam dan tidak menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya kalau berpakaian yang baik. Aurat sendiri dari bahasa Arab yaitu awiro, artinya hilang perasaan. Atau mata ini biar tidak memandang dan akhirnya berpikiran yang aneh-aneh, hilang sudah perasaannya karena memang sudah ditutupi, tidak ditampakkan. Nah, sedemikian rupa Islam mengaturnya. Jadi Allah sudah menyampaikan juga dalam Al-Quran, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Islam memang sempurna dan agama Islam yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak, Pak Umam, jelas tidak. Karena waraditu lakumul islamadina, hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aurat secara istilah di sini adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena ini adalah perintahnya Allah. Jadi auratnya antara muslim dan muslimah berbeda. Kalau muslim baina surah warubah, dimulai pusar sampai lutut. Kalau muslimah ini kalau menurut Imam Syafi'i seluruh tubuhnya, bahkan suaranya muslimah itu juga aurat. Tapi ketika sholat, wajah dan kedua telapak tangan ini boleh ditampakkan. Tapi ketika bertemu dengan manusia atau orang lain, itu semua anggota tubuhnya menurut Imam Syafi'i itu adalah aurat. Tapi menurut Imam Hanafi, wajah dan kedua telapak tangan ini juga bukan termasuk aurat. Ketika kita bermadhab Imam Syafi'i, berarti kesemuanya sebetulnya itu yang wajib kita tutupi ketika kita bertemu dengan orang lain atau ajnabiyah. Tapi ketika sholat, wajah dan kedua telapak tangan itu boleh ditampakkan. Anak-anakku yang aku banggakan, di sini juga ditopang. Jadi diberi dasar oleh Allah, yaitu surat Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab termasuk urutan surat yang ke-33. Ini bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan surat An-Nur ayat 31, An-Nur termasuk urutan ayat 24, surat yang ke-24. Bunyinya wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan seterusnya. Nanti kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Yang pasti aurat di sini termasuk batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena itu adalah perintah Allah, dan semua langkah-langkah ini adalah langkah yang diberikan Allah kepada kita, bentuk rasa sayangnya Allah kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.